Selamat malam Bapak Ibu dan selamat datang di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas saham BRIS, di mana saham BRIS ini merupakan salah satu request dari salah satu komentar yang ada di video yang saya buat kemarin. Dan saya sangat appreciate sekali kepada Bapak Ibu yang sudah berkomentar di video saya. Karena dengan komentar Bapak Ibu semua nanti diharapkan bisa membuat channel ini semakin berkembang. Baik, kalau gitu saya akan memberikan pendapat tentang saham BRIS. Jadi saham BRIS ini atau Bank Syariah didirikan pada tanggal 3 April 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Ruang lingkup kegiatan usahanya adalah bergerak dalam bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, di mana shareholder dari BRIS sendiri adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi saham BRIS ini merupakan gabungan dari 3 bank besar syariah di Indonesia. Lalu langsung saja kita masuk ke valuation-nya. Dari valuation-nya di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, PBV dari saham BRIS saat ini ada di 2,53, yang mana jika kita rata-rata selama 3 tahun itu ada di 2,50. Dan kalau kita lihat di chart PBV saham BRIS ini tergolong premium ya Bapak Ibu, karena ini merupakan data historis selama 3 tahun dan dia berada di atas standar PBV selama 3 tahun. Atau mungkin bisa kita sebut juga PBV-nya ini nanggung. Jadi tidak murah ataupun tidak mahal, tapi kalau saya menyebutnya ini masih mahal Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjut ke net income. Jadi net income saham BRIS itu pada tahun 2022 dia ada 4,2 triliun, sedangkan tahun 2023 dia 5,7 triliun dan tahun 2024 itu ada di 7 triliun. Kalau kita lihat saham BRIS ini mendapatkan kenaikan net income yang cukup signifikan, at least atau paling tidak dia naik ya Bapak Ibu. Lalu lanjut ke EPS dari BRIS. Kalau kita lihat di EPS-nya ini pada tahun 2022 dia memiliki EPS sebesar 92, sedangkan tahun 2023 adalah 123 dan tahun 2024 ini dia memiliki EPS 151. Jadi EPS-nya pun di sini juga naik. Ini juga pertanda bagus bagi BRIS. Lalu selanjutnya adalah kita lihat dari revenue atau pendapatannya. Dari tahun 2022 dia mendapatkan 19 triliun, tahun 2023 dia mendapatkan 22 triliun dan tahun 2024 dia mendapatkan 25 triliun. Ini merupakan salah satu revenue yang bagus juga karena tiap tahun dia juga bisa menumbuhkan labanya. Selanjutnya kalau kita lihat di manajemen effectiveness, ROE-nya itu ada di angka 15%, sedangkan return of asset-nya ada di 1,71%. Lanjut ke dividen, ya perusahaan yang bagus itu menurut saya Bapak Ibu, yaitu adalah perusahaan yang selalu memberikan dividen. Jadi itu sebagai bekal kita atau bumper kita saat terjadi krisis dan perusahaan tetap memberikan dividen. Kalau dilihat dividen dari BRIS ini hanya 0,74% ya Bapak Ibu, dengan payout ratio ada di 12,21%. Lanjut kita pergi ke analis. Dari 24 analis itu ada yang merekomendasikan sebesar atau sebanyak 23, sedangkan ada satu analis yang hold saham BRIS dan 0 analis yang merekomendasikan untuk sell. Lalu bagaimana dengan target analis? Dari target analis di harga sekarang 2510, target yang paling bawah adalah di 2900 dan target tertingginya ada di 3500-an. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya saham BRIS ini bagaimana sih kalau kita lihat di chart? Jadi kalau kita lihat di chart saham BRIS ini kalau menurut saya targetnya itu mungkin di angka 3000 ya Bapak Ibu. Dan saat ini pun dia sudah patah tren kalau menurut teknikalnya. Jadi dia barangkali ini bisa naik tapi mungkin masih perlu waktu.
Tapi untuk saya mungkin saham BRIS ini skip saja karena target saya ini masih kurang kalau hanya 18% dan ada saham yang lebih menarik bagi saya. Lanjut ke valuation tool. Kalau dilihat dari valuation tool dengan estimasi growth rate-nya ada di 5%, maka potensinya itu hanya 14%. Jadi masih di bawah saya tadi. Targetnya ada di 2.800-an. Malah lebih rendah dari target analis tadi. Nah, kesimpulan saya Bapak Ibu di sini kalau PBV itu nanggung ya Bapak Ibu atau bisa dikatakan premium. Kalau kita lihat tadi PBV itu malah lebih dari rata-rata selama 3 tahun. Lalu untuk net income, revenue, dan EPS tadi sebenarnya naik dan BRIS ini juga membagi dividen sebesar 0,74%. Tapi kalau menurut saya ini juga merupakan dividen yang kecil sekali. Saya skip saja untuk dividen dari BRIS dengan targetnya itu kurang dari 20%. Dan menurut saya resikonya itu juga cukup besar karena harganya tadi ya premium. Begitu Bapak Ibu untuk kesimpulan saya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan saya? Untuk saham BRIS saya skip saja dulu karena ada saham yang lebih menarik yang sama-sama perbankan tapi turunnya itu lebih dari 50% Bapak Ibu ya. Padahal laba dan EPS-nya itu masih naik. Nah, apakah saham itu? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video saya. Saya harap ini bisa memberikan insight bagi Bapak Ibu semua. Perlu diketahui pendapat saya ini bukan merupakan acuan yang pasti Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipilih untuk saham-saham lagi yang menurut Bapak Ibu lebih berpotensi menjanjikan. Terima kasih dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.